kabel provider ini turun, ada orang naik sepeda motor kesangkut pas akhirnya. Administratif. Mereka izin, mereka dirikan tiang, mereka pasang kabel resmi dan sebagainya. Tapi kemudian ditumpangi, Mas. Ada puluhan lah. Ada puluhan sih wis berizin, tapi kok sih bocor iki ana opo kan begitu. Nah, kami tidak anti investasi yang mau masuk di Jember, tidak. Ngomong perda spesifik, Mas. Ini akan ditargetkan kapan? Juga dengan di Jember ini kalau ini bisa maksimal, bisa kurang lebih 20 miliar. Yang ada hanya kabel Telkom sama kabel PLN. Jadi Semrawut itu gak ono. Ini gak ono. Ini ngeri, Mas. Artinya ngeri begini. Gus Bupati ki guyonan parikeno, Mas. Usulkan ini menjadi perda. Perda dulu. Halo, kembali lagi di podcast Distrik bareng saya Andi Saputra, dan kali ini kita di acara Geger Geden karena ada yang lagi geger soal semrawutnya penataan jaringan kabel provider di Kabupaten Jember. Kali ini saya bareng anggota dewan yang 3 periode tentunya, yaitu Mas Ardi Pujo Prabowo, Ketua Komisi C. Selamat datang di Distrik, Mas. Selamat datang. Terima kasih Andi dan teman-teman. Nah, nyari waktu sulit ini karena sewibuk mengawal. Ya namanya kuli agak inilah. Rada apa ya? Banyak yang harus kita berikan ke masyarakat. Kenapa pakai istilah kuli, Mas? Saya kan kulinya rakyat. Mbak Haji kan rakyat. Oh iya. Iya, saya kulinya rakyat. Biasanya orang yang punya diksi begitu sangat, kalau istilah Bambang Pacul, sangat Korea, dari kalangan bawah, betul itu? Korea anak-anak gitu, Pak Anas. Korea aja kecilian karena memang kita lahir dari rakyat. Oh, oke. Saya tidak pernah mengistilahkan saya ini seorang pejabat yang ini enggak. Saya itu kulinya rakyat karena yang membayar, yang menggaji, memfasilitasi adalah rakyat. Oh no. Sepakat, cocok dari orang ketua dewan. Gini, Mas, berapa waktu kita tahu Mas Ardi habis dari Gresik untuk dan Jogja ya, untuk studi banding soal penataan jaringan kabel. Begitu baca informasi itu, berita itu, saya sangat wah, ini luar biasa karena ini soal yang sangat serius tapi tidak cukup diperhatikan selama ini gitu. Kalau Mas Ardi melihat, sebelum kita bicara nanti bagaimana aturan yang harus dilakukan, apa yang terjadi di penataan jaringan provider di Jember ini, Mas? Pertama itu terjadi waktu saya diberi mandat partai, tugas partai untuk menahkodai di Komisi C. Kita panggil Bapenda, kita rapat dengar pendapat dengan PU Bina Marga yang pengampu untuk kaitannya beberapa utilitas yang ada. Jadi kita tanya, apakah kita ini provider yang saat ini ada? Ini kan luar biasa, Mas. Mungkin di rumah sampean juga ada. Ini di depan kita aja udah luar biasa seperti itu kan. Kita rapat dengar pendapat. Kami memang memiliki pemikiran alangkah baiknya ini kalau kita itu memiliki sebuah sistem perda atau apa ini yang bisa menaungi atau menjadi rumah dari para provider, menjadi rumah para provider, menjadi rumah para provider sehingga mereka bisa mengembangkan usaha di Kabupaten Jember. Nah, seiring berjalan, Mas, kami rapat dengar pendapat, banyak masukan. Apakah pernah ada yang menginisiasi ini untuk menjadi peraturan daerah? Oh no, tidak nih. Ternyata dari OBD, Pak, kami pernah mengusulkan tapi belum ini, Pak, dari ini. Akhirnya kami melalui dinas PU Bina Marga, udah, karena kalian dinas pengampu, usulkan ini menjadi perda dulu. Iya, Pak, karena ini kan masih masa transisi, Kak, belum bisa untuk di ini. Ya sudah, kita jalan. Berarti pertama belum ada aturan dan memang secara visual kan semrawut ya. Iya. Dan kemudian pokoknya nggak api lah secara penataan. Yang paling terakhir itu kalau nggak salah ono korban meninggal karena memang waktu itu turun kabel provider ini turun,
ada orang naik sepeda motor kesangkut pas akhirnya mereka meninggal. Nah, ini yang semakin menjadi dorongan kami di DPRD khususnya di Komisi C untuk berbuat lah yang terbaik untuk Jember. Selain estetika Mas ya, soal keindahan kota, ketika jaringan ini tidak tertata, apa yang kemudian menjadi kerugian dari pemerintah daerah, Mas? Saya rasa banyak sekali kerugian ya. Saya kebetulan dari Gerindra Mas Andi. Oh iya, aku teko Gerindra. Aku teko Gerindra ya lali. Kowo namanya. Oh ya. Kami mendapatkan sewaktu kaderisasi, sewaktu kita ada pelatihan oleh partai, itu kita diminta untuk mengoptimalkan wilayah kita masing-masing. Salah satu contoh misalkan kami tidak anti investor. Kami tidak anti investasi yang mau masuk di Jember, tidak. Tapi kami ingin membuat sebuah wadah, sebuah rumah, para investor ini juga nyaman di Jember. Ada kepastian hukum kalau ada kepastian hukum, regulasinya tepat, aturannya juga ada. Kami pengen ada itu Mas. Kalau melihat sekarang banyak sekali provider atau mungkin kabel FO ya, fiber optik yang waduh luar biasa, itu menjadi keperhatian kita. Maka kita seperti awal saya sampaikan, mulai dari situ kita berpikir, oh ini sebetulnya potensi daerah. Ini potensi yang luar biasa untuk kita bisa membantu pemerintah daerah. Ini potensi yang luar biasa. Kita membuatkan wadah itu. Karena kalau diurus dengan baik ini jadinya menjadi pendapatan asli daerah. Betul, menjadi pendapatan asli daerah. Pernah dalam hearing itu kami tanyakan, Mas Kadis, pendapatan asli daerah sampean PU Bina Marga iku piro? Dari mana saja yang bisa? Oh ini Pak, kita pernah dulu itu dari perizinan provider. Berapa? Target awal itu 12 miliar. Dia cerita 12 miliar Pak, 1 tahun nggak bisa jalan. Kita turunkan lagi menjadi 8 miliar Pak, 8 miliar nggak bisa jalan. Kita turunkan dari 6 miliar Pak, nggak bisa jalan. Jadi nggak bisa memenuhi target. Kita turunkan dari 3 miliar Pak, nggak bisa memenuhi target. Saya tanya, ada berapa provider yang sudah masuk ke perizinan di PU Bina Marga? Ada sekian Pak. Kalau yang data masuk yang provider artinya ini resmi ya. Di data itu sampai berapa? Belasan, puluhan Mas? Puluhan lah. Puluhan ya? Puluhan itu. Puluhan itu nggak bisa memenuhi target. Dan sepertinya bukan, kalau yang beredar bukan hanya puluhan kayak ini. Oh iya, pasti. Ya. Ratusan Mas. Di kota aja kita lihat. Coba kita hitung di depan kita saja misalkan itu. Itu ada kurang lebih ada 50 lebih Mas. Di depan kita saja. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh dinas pengampu saat itu untuk bisa meningkatkan itu? Kita nggak punya dasar Pak. Kami tidak punya dasar hukum untuk menekan mereka. Mereka itu yang sudah berinisiatif saja Pak. Jadi ada inisiatif para provider itu untuk meminta izin. Iya, kata kuncinya tadi karena nggak ada regulasi, sehingga kosongan hukum tuh. Iya, nggak ada regulasi. Udah, akhirnya kita diskusi. Kira-kira ini, ngono Mas. Kira-kira itu, kalau kita nanti membuat gebrakan baru, OBD sanggup Pak? Harus mau Pak. Ada 2 pilihan, Perda atau Perbup. Saya bilang. Ada Pak. Kalau Perpu mungkin ada keterbatasan ya, tapi kalau Perda ini lebih kepada mengikat dan ada penegakan di dalamnya. Oh ya sudah, kita usulkan, kita perjuangkan di Badan Anggaran. Kebetulan ketua fraksi dari Gerindra ini juga ketua Bapeda DPRD, sehingga kita diskusi, Mas, ini terjadi seperti, dan kebetulan juga anggota Komisi C. Kita ngobrol, kita diskusi, Mas, ini udah bla bla bla. Oh ya saya usulkan. Kita memang tidak mengusulkan itu inisiatif menjadi inisiatif DPRD karena nanti mungkin ada dianggap ada kepentingan politis atau apa. Kita doronglah
pemerintah daerah untuk mengusulkan itu. Oke, berarti ini masuk Perpomperda yang tahun ini. Tahun 2025. 2005 ya, masuk ya? Iya, masuk. Tapi kami dapat informasi Mas bahwa begini, dalam ketidakpastian ya, karena nggak ada regulasi itu, ada, karena ini BUMN aku berani menyebutkan ya, ada provider yang dirugikan dari BUMN. Kenapa dirugikan? Ceritanya begini. Jadi mereka itu kan karena BUMN tentu tertib administratif. Mereka izin, mereka dirikan tiang, mereka pasang kabel resmi dan sebagainya. Tapi kemudian ditumpangi Mas. Ditumpangi Telkom itu mereka. Ini bukan berarti karena Telkom loh ya. Iya. Bukan karena Telkom ya. Ini ngomong keadilan. Pas, wah Mas Andi kok Telkom kok dianu Telkom, enggak kan ya? Jadi iya. Mereka merasa dirugikan karena nggak bisa menurunkan harga kan, karena beban izin dan sebagainya mereka cukup banyak, maka harga tetap mereka punya standar tinggi. Sementara provider yang mungkin saja tadi karena nggak ada regulasi mereka tinggal pasang, tinggal ini lebih murah kan. Jadi konsumen itu belum teredukasi dengan baik, mereka memilih yang murah walaupun quote unquote sebut saja ilegal mungkin ya, mereka lebih memilih itu. Sementara BUMN ini kan sudah resmi begitu, harganya mahal tapi tidak cukup banyak konsumen Mas. Itu yang terjadi. Jadi kalau tadi argumentasi ini butuh regulasi, saya kira itu sangat penting. Nah, tadi sudah masuk Perpomperda, sudah studi banding ke Jogja dan Gresik. Ngomong perda spesifik Mas, ini akan ditargetkan kapan? Dan kemudian hasil dari Gresik kemarin akhirnya seperti apa? Capture secara umum ya. Soal tentang mau mengusulkan perda itu kan kita memang betul-betul butuh kajian Mas. Butuh kajian apakah nanti ini antara manfaat dan mudarat. Jadi gede ndi akan ndi ngono lho. Akan ndi sapa sih? Kami tidak ingin mengakomodir satu sisi, misalkan karena ini nanti yang diuntungkan Telkom misalkan. Kami tidak seperti itu. Meskipun kita tahu saat ini provider yang sampaikan nakal tadi, mereka juga numpang ke mereka, nunut ke mereka. Nah, dari diskusi dan kajian yang panjang itulah Mas Andi, kita mendorong itu. Saya seperti saya sampaikan, mendorong perda tentunya itu dengan berbagai macam. Sebetulnya banyak juga surat masuk ke kita Mas. Surat masuk ke DPRD itu yang juga salah satu menginisiasi. Banyak yang surat masuk ke kita, Pak, apakah tidak bisa diupayakan untuk, ini salah satu contohnya saja, diupayakan untuk ada penertiban kabel yang semrawut. Mereka ini kan tidak ngerti iki opo kan gitu Mas. Iki nggone sapa? Iya, kabel semrawut Mas. Ini yang merusak pandangan. Kalau kita mungkin mengestetika tadi ya, tapi iki kabel sing semrawut iku ya apa, Mas? Ini yang muncul, Mas. Dan itu juga muncul aduan itu ke fraksi kita, gitu loh, Mas. Sehingga kita membuat, kita coba studi banding di internal di DPRD ke komisi dulu sebelum mengajak Bina Marga. Kita ke Kanwil, ke provinsi, kita ke PU Bina Marga provinsi, kita diskusi banyak sebelum kita mendorong untuk ini muncul perda yang ada diinisiasi oleh Bina Marga Kabupaten. Oh, prosesnya panjang juga. Ya, ya. Kita nggak mau perda ini terlalu banyak perda nanti yang malah ini mengikat kita, Mas. Iya. Kami nggak ingin itu. Jadi sekali ada perda yang betul-betul efektif. Kita butuh kajian, kita juga sering ngobrol ya dengan kalau boleh kita senior kita pakar atau ahli, kita sering ngobrol soal itu, Mas, ngobrol-ngobrol itu. Nah, dari situlah kita mencoba, setelah dimunculkan masuk di tahun 2025 ini, kita mengajak PU Bina Marga dan ke Gresik, Mas, ke Pemkab Gresik. Kebetulan di sana juga diterima PU Bina Marga. Mereka kaget, Mas. Pak, karena kok kaget? Ditekani kita itu kaget, Pak. Ini saya sampaikan kan, saya mimpin. Ini dari PU Bina Marga, ini teko Diskominfo, ini teko hukum, kita ajak semua. Hukum, ini teko PTSP. Pak, ini yang datang ke sini, Pak, selama saya menjabat kepala dinas di Gresik, Pak,
tidak pernah ada ini bisa sinergi DPRD dengan pemerintah kabupaten untuk seperti ini. Kompak gitu ya. Kompak gak ono Mas. Wah, rada gagah Mas. Wah, kita Pak Iwes kayak JJ ya, rada Inggris ini lah. Rada Inggris rada gagah. Wah, gagah kita Pak Iwes. Akhirnya kita diskusi. Di Gresik banyak hal yang, karena Gresik Jawa Timur hanya Gresik dulu yang sudah punya ya. Perda utilitas itu Gresik dulu. Tentunya saat ini juga masih dalam tahap revisi, ada perbaikan-perbaikan. Tapi mereka sudah bisa menerapkan Mas. Awalnya mereka itu kita tanya tentang regulasi dulu. Apa OC? Mereka start di tahun berapa Mas? Perdana. Kalau nggak salah 2021. 2021. Iya. Oh, iya. Lumayan. Jadi kita ketinggalan dulu. Sekelas Gresik sudah punya. Wah, Jember nomor telu sak Jawa Timur mosok gak duwe ta ngono. Akhirnya kita ke sana, kita ngobrol. Prosesnya dulu seperti apa sih? Prosesnya ini nanti perda ini berbenturan enggak dengan peraturan di atasnya? Ternyata enggak, Mas. Ternyata enggak. Oh, bisa Pak, ini Pak. Jadi di sana itu ada namanya ada yang serumpun juga Mas, kabel tiang-tiang itu. Jadi di kelompok ada pengompokan gitu, ada pengompokan gitu. Penyangga itu ada pengompokan. Semangatnya sebetulnya di sana itu tidak berpikir untuk PAD awalnya Mas, tapi bagaimana menata kota. Oh, kepentingan estetika. Ya, oke. Lebih kepada sana seharusnya. Akhirnya mereka, merevisi itu salah satunya untuk meningkatkan PAD juga Mas. Jadi awalnya di sana itu sekitar 1 miliar Mas ya. Begitu ditarget 10 miliar tercapai dengan punya perda Mas. Oh iya, nah ini tadi yang di Gresik. Awalnya estetika. Iya, awalnya begitu sebatas itu. Iya. Iya, saya kira iya juga. Ini kan hal yang tidak terlihat, tidak banyak perhatian Mas. Tapi kan hampir setiap kita nih pakai HP. Iya. HP butuh, kemudian internet. Iya. Nah, orang biasanya di rumah memang kebutuhannya ada wifi. Ya kan? Kita saja lah. Iya. Tangi turu iku sing didelok gak kira anake bojone Mas. Didelok HP. Oh iya, ngono kan. Iya. Dan itu sekarang wifi atau jaringan fiber ini menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, kita di Gresik banyak hal yang kita dapat. Di Gresik itu hanya 2 dinas ya. Bapenda sama PU Bina Marga. Leading sektor untuk eksekusinya itu. Akhirnya kita, Pak, ini ada yang lebih pas Pak, itu sebetulnya di Jogja. Oh no Mas. Oh iya dah, kenapa? Di Jogja ini sudah diterapkan Pak. Bahkan ada semacam satker ya, satuan kerja yang di sini langsung dipimpin oleh asisten 3 atau asisten 2 kalau tidak salah. Langsung dipimpin ini Pak. Oh no, akhirnya cus kita langsung, oh ya sudah. Jadi tapi dari hasil yang kita terima di Gresik itu ada poin-poinnya Mas. Oh ini Pak, nanti NA-nya harus masuk poin-poin ini Pak. Ada beberapa poin ini harus masuk Pak. Ini sebagai penguat kita. Oh sampai ini gak dimasukkan Pak. Nanti bagaimana pendekanan kita kepada para provider yang dalam tanda kutip nakal-nakal itu. Betul. Akhirnya kita cus ke Jogja Mas. Oh lanjut ke Jogja. Dengan sampai ke Jogja dengan selesai Gresik masuk ke Jogja. Nah dari Jogja ini dapat apa Mas? Nah dari Jogja ini yang ada lebih kepada mengarah, Jogja ini kan menjadi ikon ya. Di sana terpisah, terklaster Mas. Artinya kalau kita misalkan segitiga emas di Jember ini, di sana itu di wilayah Malioboro, wilayah Kesultanan itu benar-benar rapi Mas. Yang ada hanya kabel Telkom sama kabel PLN. Jadi semrawut itu gak ono. Gak ono Mas. Nah, itu yang lebih ini lagi. Bahkan yang saya tanyakan, loh, ini ruko-ruko sepanjang, mereka kan nggak ada sebagian yang ditanam ya. Iya betul. Sebagian ada ditanam, tapi kalau mereka ini kan nggak mungkin ditanam juga. Nah, iku nenggane sepanjang Malioboro, jalan Malioboro sampai ke tempat-tempat wisata, itu kan nggak ono Mas kabel sing kemliwer. Itu ya apa carane? Ternyata mereka menggandeng pemilik toko Mas. Pemilik toko nih. Jadi mereka diselipin di bawah plafon.
atau di bawah teras toko itu, tentu saya izin itu. Ini yang luar biasa. Kalau misalkan kawasan kayak misalkan kami pengen nanti kita misalkan di kawasan Pasar Tanjung nih misalkan, atau di kawasan yang memang itu padat, itu bisa ternyata di situ dengan mengajak mereka. Kita ngampung menempatkan itu di sana sehingga tidak kesan semrawut. Itu yang di luar yang sudah ditanam, yang di luar ditanam kan banyak yang di itu Mas. Nah, itu yang caranya apa kita tanyanya apa? Ternyata di Jogja membentuk sebuah satker Mas, satuan kerja yang dinahkodai oleh asisten 3 kalau nggak salah Mas. Asisten 3 melibatkan banyak sektor. Oke, kalau di Gresik tadi hanya Bina Marga sama Diskominfo dan Bapenda, di sana lebih luas lagi. Jadi ning kono ono Diskominfo, PTSP, Satpol PP, Bina Marga sendiri, terus juga ada Cipta Karya di dalamnya Mas. Jadi mereka semacam membuat satuan kerja satker. Dan di situ juga ada para provider, pemilik provider. Iya, karena pihak yang berkepentingan langsung kan itu. Ning kono sekalian pemilik provider ini di sana juga. Jadi kalau di Jogja itu ada sekitar 112 provider kalau nggak salah, kurang lebih 100 lebih lah, 100 lebih. Mulai tahun berapa kalau Jogja Mas penataan itu? Di Jogja itu 2022 kalau nggak salah Mas. Mas 2022. Ya. Lama juga sebetulnya. Ya, sudah lama. Nah, cuman di sana Mas, ini yang harus kita, bukan kita copy paste ya, tapi kan kita mencari ilmu ini kan. Ya, fungsi studi banding kan begitu. Iya, mencari ilmu ini kan kita tidak ada larangan. Bahkan ke negeri tetangga pun kalau itu baik kita ke sana. Nah, di sana yang sangat saya apresiasi itu pemerintah daerah, kabupaten, sampai bupati wali kota Mas, mudun Mas. Kalau ada kabel sing memang itu tidak, jadi setiap fiber optik yang milik provider kan ada kode. Oh misalkan gone Mas Andi kode di AN misalkan ngono. Loh, Mas Andi ini gak melok perizinan, gak punya izin, putus Mas. Pegas iku bagus. Wali kota turun putus Mas. Bagus iku. Putus, difoto, di-share di grup tadi. Ini punya siapa? Itu baik yang perizinannya habis ataupun baru. Oh, mekanisme perizinannya itu diperbarui berapa tahun sekali? Kayaknya per tahun. Per tahun. Jadi berani turun Mas. Satker ini turun dan ada tim yang setiap hari mereka monitoring Mas. Oh, satuan kerja. Bukan, ya. Iya dari Satker, bukan unit reaksi cepat bukan ya. Tapi ini ada Satker yang keliling Mas. Keliling kontrol juga. Wih, udah sistemnya sudah bagus berarti kalau begitu. Nah, ini yang kalau iki lah diterap nih, kita jangan melebar dulu lah di Jember. Ojo ke pelosok dulu lah. Pertama yang kita ini segitiga emas dulu lah. Paliwates, Pakusari, Paliwates, Sumbersari sama Patrang. Contoh lah. Api iki. Itu kita Mas. Setelah pulang dari Gresik Jogja terus pulang Mas, kan punya ada target internal nih. Kalau di target internal Perda itu naskah akademik udah jalan Mas? Aku gak ngenteni mulai Mas. Jadi teko Jogja langsung dinas tak panggil Mas. Langsung kita dapat input itu langsung. Iya, ben gak lali kok mulai ku kan. Buat masuk angin, ya masuk angin kok. Mulai masuk angin ada yang pendekatan para pemilih muda atau yang lain. Kita nggak mau. Selesai teko. Ini serius. Selesai bisa tanya nanti ke juga. Selesai kita kan kasakan will juga Mas. Oke. Rombongan gede. Oh iya kita aja. Jadi begitu mari ketemu nenggone Jogja iku, ketemu, saya minta waktu jam 7 malam kita rapat. Evaluasi total langsung dari hasil ini untuk masukkan dalam naskah akademik. Ngono langsung sak kalau wedi lak mulai ini masuk angin jembrene ta. Iya ya karena perlu diketahui juga sepertinya karena ini berkaitan dengan uang, sebenarnya ada cukup banyak juga yang berkepentingan kan begitu. Mas,
Pak rokoknya apa Pak? Pak aneh bangun apa Pak ya kok. Jadi saya di entertain ya. Kita gak mau. Langsung kita evaluasi, kita rapat dari hasil studi tiru, studi banding kita di Gresik dan di Jogja itu kita rapatkan ada beberapa poin juga yang menjadi local wisdom, kebijakan lokal yang harus kita ambil. Kita nggak boleh ini semua, tapi kita harus mengambil ini. Segi positif mereka kita ambil. Ya memang harus ada landasan sosiologis istilahnya. Betul, ada landasan sosiologis atau kebijakan lokal yang itu akan kita ambil. Beda loh kita kalau melihat dengan Jogja gak bodoh jadi pada Jember akan lebih keras saya bilang gitu. Ini lebih keras sih. Iya. Ya iso aku ngentok ning kene ketok sikilku pian. Iya betul. Ini lebih keras. Kita ngambil kita ngambil anuan. Beberapa kebijakan lokal yang kita ambil. Tentunya ini koordinasi kita dengan siapa? Membangun sistem ini harus betul-betul tidak ada ego sektoral, Mas. Iya, betul. Jadi jangan kita gawe perda utilitas ini disalahartikan ini untuk kepentingan politik atau tidak. Iya. Jadi ini pure kita memang untuk sampean gak ngeri mandelok kabel sing koyo ngono misalkan. Iya, apalagi ceritanya sampai ono kesangkut kan. Pernah, iya. Nah, inilah yang bentuk kita karo pemerintah kabupaten ini betul-betul pemerintahan kan norma eksekutif legislatif Mas. Ya ini yang terbangun. Makanya yang Gresik aku kaget begitu kita muda loh. Kok bisa seperti ini ya itu. Ngopi sih Mas. Oh iya. Gak terlalu tegang. Iya oleh iya. Oleh toh santai. Iya. Asine lah sama rokokan lagi. Iya wes. Jadi memang masyarakat perlu tahu kalau aturan itu tujuan ya secara akademis ya. Wah gitu tuh Bambang Pacul loh ya. Oh iya santai. Jadi memang satu untuk keadilan, terus kemanfaatan dan kepastian. Ini kan kata adil nih perlu adil bagi pemilik usaha, provider, adil untuk masyarakat, adil untuk pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah kemudian nggak adil, nggak meregulasi, ya banyak pihak yang dirugikan gitu kan, baik masyarakat misal yang itu tadi estetika kabupaten gitu. Apalagi ada kepentingan PAD. Jadi begini Mas, ada undang-undang HKPD namanya. Pemerintah pusat tuh minta sederhananya begini, pemerintah daerah ayo yang inovatif biar PAD meningkat. Dan kalau tadi selain estetika juga diarahkan untuk PAD, aku sangat sepakat karena pemerintah daerah ini harus seinovatif itu untuk menggali potensi. Kalau selama ini aku ada pertanyaan begini Mas, PAD selama ini yang ya kita sebut nggak maksimal itu karena sistemnya kurang baik atau karena bocor atau kombinasi keduanya Mas? Ayo kudu dijawab ya. Betul gak apa-apa. Jadi ini Mas, itu sama-sama semangat kita awal ya. Apalagi saat ini bagaimanapun juga di semua daerah bukan hanya Jember. Semua daerah yang masuk dalam lingkaran NKRI ini harus sejalan dengan pemerintah pusat, Mas. Oh ya, iya kan? Harus sejalan dengan pemerintah pusat. Apalagi saat ini di seluruh kabupaten kota, provinsi efisiensi, Mas. Ya, itu lumayan nih hotel kayaknya. Efisiensi kan? Nah, dari efisiensi inilah kita bagaimana ini sebuah saya salut dengan Pak Presiden, bukan karena memang ini, saya salut karena apa? Memacu kita untuk berkreasi bagaimana daerah ini bisa hidup, bisa meningkatkan pendapatannya secara maksimal dengan regulasi yang tepat. Iya, soalnya kan kalau wes di efisiensi nggak kreatif tenggelam kan. Iya. Contoh kalau sama tadi pertanyaannya apakah ini ono sing PAD nggak maksimal. Karena opo, kan? Iya. Itu apa kan saya sampaikan. Sebetulnya dinas sudah pernah memasang target. Teko yang 10, tang 8, yang 6, yang kata terpenuhi Mas. Nah, kalau kita bocor pasti itu bocor lah. Lah ndelok kabel dari ada 30 sekian, ada 10-an lah. Ada puluhan sing wis berizin, tapi kok sik bocor iki ana opo kan begitu. Nah, karena memang salah satunya karena kita tidak punya produk
atau dasar yang kuat, payung hukum yang kuat, Mas. Saya contoh misalkan yang di Jogja lebih ekstrim kan, kita sudah punya perda utilitas, sudah punya perda ya. Kok iki enek sing kabel tidak berizin? Potong, Mas. Nah, itu kan tegas karena ada landasan. Punya dasar. Apalagi kalau harapannya tadi provider juga support juga dengan di Jember ini, kalau ini bisa maksimal, bisa kurang lebih 20 miliar. PAD, Mas. Dari ini ya, Mas. Utilitas. Dari provider ini ya. Bisa, Mas. Hitungan matematis itu sama dapat dari mana? Oh, ya itu dari awal kita kajian, Mas. Kita mengkaji dulu, ini kalau sampai 20. Iya, kurang lebih bisa 20 miliar kita maksimalkan di seluruh kabupaten loh ya, di seluruh kabupaten Jember. Karena mungkin provider ini, karena kita ini keluasan wilayah kita, provider mungkin yang kota, yang desa belum tentu ada. Provider A di kota belum tentu, ini di desa juga ada. Mereka mungkin ada provider lain di sana. Ya, karena lokal yo kadang mereka. Iya, mereka lokal. Bahkan di daerah-daerah itu anak sing lucu, Mas. Salah satu provider misalkan, itu mereka kayak voucher itu, Mas. Beli voucher 2000. Iso ngono ya? Iso sedino itu, Mas. Udah. Oh iya pakai demo. Ada itu. Dan itu untuk sendiri, Mas. Gak iso ngampung. 2000 aku misalkan harusnya beli voucher wifi misalkan ya. Terus sama ngampung gak iso, Mas, gak iso. Ini untuk saya sendiri, pinnya ada di saya, misalkan. Ini contoh saja. Iya, pasarnya ada juga itu kan kalau bawah yang pengen. Karena kalau kita maksimalkan perda utilitas ini nanti, ini akan menjadi salah satu penghasil PAD, Mas. Ini menjadi salah satu, kita nggak ngomong kebocoran lah, kita memperbaiki yang bocor saja sudah. Nah, ojo sing bocor ku ya wis, tapi ojo sing bocor ku dijarno. Atau memang sing ya kita sing ya bocorane sing bocor itu kita tutup ben gak bocor. Tapi bagaimana mengalirnya ini ke pemerintah daerah, menjadi pendapatan daerah, mengalir ke tempat yang benar ya. Mengalirnya ke tempat yang benar. Jadi selama ini sebenarnya ngalir tapi kan mungkin lah. Ada ya Arab ngomong ngalir yang kan ya Kak. Ya pokok Kak mengalir lah. Mengalir. Berarti dijawab sebenarnya, Mas. Kenapa PAD maksimal? Berarti ada sistem yang kurang oke. Jawab dengan perjuangan perda. Ya. Terus kemudian kalau ada kebocoran ya jawabannya perda. Ya, ini harus disupport lah masyarakat. Dan masyarakat harus diedukasi juga, Mas. Ini kan banyak. Betul. Tahu ya bahwa provider itu harusnya begini itu. Ya, saya sepakat, Mas. Makanya saya dengan mohon maaf, aku ini kuli, Mas. Dengan Mas Distrik ya, Mas Andi ngubungin, ayo Mas, ini kesempatan buat saya. Terima kasih sekali. Karena memang ini kita harus memberikan edukasi, Mas, ke masyarakat. Tentu nanti ini ada pro dan kontra, pastilah. Pasti setiap kebijakan yang kita ambil itu ada pro dan kontra. Tapi kalau kita tarik dengan kepentingan menjadi kepentingan daerah, toh daerah ini kan balikin yang ke siapa lagi sih? Kepada masyarakat kan. Makanya di awal saya ngomong, kami tidak anti investasi, kami tidak anti investor, kami menerima seluas-luasnya. Tapi juga harus apa yang diberikan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah daerah. Betul, Mas. Harusnya masyarakat support lah, karena bayangkan kalau kabel yang ditata estetika kota lah lebih bagus. Karena pengen Jember baru, Jember maju kan ya selesai. Ya, secara tagline kita. Iya, secara visual juga harus ya. Dan tadi saya lihat ada kekompakan itu, ini jarang terjadi dan eksekutif legislatif jalan bareng. Karena menurut OPD dengan OPD kita. Dengan OPD. Iya, dengan OPD. Representasi eksekutif ya. Saya lihat gini, Mas, daerah itu ya hari ini era kolaboratif lah. Betul. Kolaboratif. Check and balance tetap jalan, tapi beberapa hal tetap harus kolaborasi gitu. Kalau enggak kan berbahaya. Iya. Ini saya rasa soal provider udah cukup. Durung kok Mas. Mungkin Mas perda saya tadi menyampaikan dari Gresik sama Jogja ada local wisdom. Kebijakan lokal yang kita ambil iku rumah takokno. Jadi salah satunya begini, Mas. Apa lokal yang harus salah satunya ini juga menjawab dari tadi yang BUMN ya, yang lebih penegasan saja. Di perda ini kami ada memberikan masukan di NA-nya. Kenapa tadi saya menyebutkan kita tidak anti investor ya? Boleh, Mas. Di salah satu poinnya kita tidak menutup untuk para investor luar dari Jakarta, dari luar Kabupaten Jember, boleh masuk, Mas. Tapi mereka harus punya kantor cabang di Jember. Oh,
ini kepentingannya juga untuk serapan tenaga kerja. Betul. Pertama serapan tenaga kerja. Iya. Kedua, Mas, mereka bisa terkomunikasi, Mas. Logikanya kita, lah misalkan perusahaan ini ada di Jakarta nih, misalkan nih. Kita mau ngontak saja, oh iya Pak, kita nanti akan turunkan tim. Lama nggak kira-kira? Tapi kalau mereka datang ke sini, sudah ada kantornya, oh kantornya di sini. Kita enak, Pak. Iya, dari sisi pelayanan juga. Ini yang paling utama. Jadi jangan semua investor nanti, kita tidak anti investor, tapi harus ada yang, jadi dokumen perizinan nanti mencantumkan salah satunya mereka bertempat tinggal di Jember, Mas. Cocok. Iya. Penting loh, Mas. Iya penting. Bertinggal-tinggal di Jember. Jadi nanti perizinannya alamatnya jelas, Mas. Alamatnya jelas, ojo alamatnya di sini hanya pinjam bendera saja, tapi tetap ning kono sing gawe jangan. Iya, masyarakat perlu tahu kalau berkantor benar tadi serapan tenaga kerja. Terus kalau Anda bermasalah internetnya, kalau kantornya di Jember bisa call kan? Iya. Pelayanan lebih cepat, lebih jamin. Kita pun dalam memberikan perizinan itu salah satu referensi kita. Oh, iya. Mana ya? Oke, catatan ya. Terus di poin-poinnya, ini tujuannya, Mas. Saya yakin di Jember ini ada ratusan ya, Mas. Ada ratusan para provider. Dengan adanya perda ini yang akan kita insya Allah segera kita selesaikan, mereka ada kesadaran kita, mereka juga akan aman, Mas. Nyambut gawe ini kalau enak, aman. Ojo didatangin oleh misalkan orang-orang yang mencari kesalahannya, mereka enggak, jangan begitu. Ini aman, Mas, buat mereka, Mas. Jadi kalau toh mereka nanti, tentu di perda itu kan ada sanksi ya. Contoh sanksi yang tegas, begitu mereka tidak kabel ini kan ada kodenya tadi saya sampaikan. Dipotong, ya wis gak ada masalah, kemang gak diizin, Mas. Ini akan kembali ke masyarakat lagi, Mas. Iya. Jadi keuntungan kalau istilahnya boleh meminjam istilahnya Pak Prabowo, Mas, boleh meminjam ya. Kekayaan daerah ini harus dinikmati oleh orang daerah. Tapi cara anek sing diolah melalui apa diolah, tapi kembalinya ke daerah. Nah, ini pun kalau nanti masuk ke PAD, itu kan kembalinya ke daerah, Mas. Betul. Ya, jadi masyarakat perlu tahu ya, pendapatan asli daerah itu sumbernya adalah pajak daerah dan retribusi. Ya, dua hal itu yang paling dominan. Dan selama ini PAD nggak maksimal ya karena ada beberapa regulasi yang kurang oke. Misal, kalau kita lihat ngobrol dari tadi kan, ini cukup baik dan akan signifikan, bahkan hitung-hitungan matematis bisa 20 miliar. Nanti kembalinya kemana? Ya kepada masyarakat untuk membangun fasilitas dan lain-lain. Termasuk ya infrastruktur, ya kepentingan masyarakat. Betul. Apalagi Mas yang perlu disampaikan soal jaringan utility ini? Perda yang akan kita bangun, perda utilitas ini, doakan kami diberi kemudahan dan kelancaran ya. Doakan agar itu tahun 2026 bisa kita paripurnakan. Target kita 2026 ini sudah bisa berjalan, Mas. Target. Tapi mudah-mudahan semua sesuai dengan tahapan dan regulasi itu selesai sehingga bisa kita 2026 mari kita menata bareng untuk kota, Mas. Baik kota maupun desa kita tata bareng. Ini kesadaran kita. Termasuk kesadaran para provider. Kita tidak mempersulit mereka, tapi kita ingin mewadahi mereka. Mungkin nanti kita juga akan membentuk, tentu ini kan kewenangan nanti, kalau perda itu kewenangannya kabupaten ya, pemerintah Pemkab ya. Mungkin Bupati dengan pemerintah daerah membuat tim satker atau apa. Ini yang tentunya nanti ini berdampak, penegakan perdanya berjalan, Mas. Jangan ini, di awal saya tidak ingin perda ini makin membelenggu kita, jangan. Jadi perda, kita harus menuntaskan perda. Enggak, kita perda itu yang harus kita tegakkan nanti. Betul dijalankan sehingga ini kembali lagi kepada masyarakat. Sing nikmati sopo, duduk DPR Mas, duduk bupati ini Mas, tapi untuk masyarakat semua. Yang menikmati nanti untuk masyarakat semua. Kita bisa geser untuk ke UHC misalkan yang saat ini berobat gratis, bisa kita tambahkan ke beasiswa kuotanya, bisa ke infrastruktur. Itu yang kita arahkan dari pendapatan asli daerah itu. Betul. Ya, sepakat, Mas. Ya karena begini, Mas Andi, selama saya sudah 3 periode ya, 3 periode berjalan.
PAD pendapatan asli daerah ini tidak pernah mencapai target, Mas. Selalu tidak pernah mencapai target. Makanya kita harus betul-betul, ini juga menjadi pengawasan semua. Dan salah satunya usulan Perda Utilitas adalah untuk itu. Ya, bismillah lah, masyarakat harus mendukung lah. Ya, ini. Ya. Mas Andi juga harus menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Lah iya, makanya kita ini gak mempersulit. Kadang kok kan ono Mas provider, wah, ini nyambut gawe kok gak oleh. Tidak, kita tidak seperti itu. Dia nyambut gawe ya, tapi aman, sesuai aturan, nonton Mas. Sesuai aturan, jadi kok ya enak. Yo, sebagian anumu ya wajar karena kamu hidup di pemerintahan kabupaten, kamu bekerja berusaha di sini, kalau menyumbang pajak kepada daerah itu menjadi sebuah kewajiban. Nah, kewajiban. Kecuali kayak aku itu beda, ngono. Ini pajak daerah kepada daerah. Ngono. Iku jadi masyarakat harus dukung lah. Oke. Case close lah soal jaringan utilitas dan perjuangan perdana moga lancar. Tambahan dikit Mas, jenengan di Komisi C. Kalau ngomong PAD tadi, apa yang sekarang menjadi atensi jenengan selain jaringan utilitas yang kemudian ini potensial dan perlu ditata, apalagi dengan frame tidak anti investor tadi? Apa yang sekarang jadi atensi? Mas, saya kebetulan baru ditugaskan partai ya di Komisi C ya. Setiap paripurna, setiap pembahasan kita kalau berbicara soal pendapatan asli daerah, ini ngeri Mas. Artinya ngeri begini, Gus Bupati ki guyonan parikeno Mas, ning aku Mas. Nah ini untuk PAD, Ketua Komisi C ini harus sekarang punya improvisasi, punya inovasi bagaimana yang selama ini PAD tidak pernah memenuhi target, ayolah minimal memenuhi target, syukur-syukur bisa lebih. Nah ini menjadi PR kita. Di lain, kebetulan kita mitranya ya, mitra Komisi C itu membidangi beberapa mitra, terutama dengan Bapenda misalkan. Kita minta Bapenda, kami akan meminta data serial mungkin Mas. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya ini contoh Mas. Perda utilitas ini tentu akan menjadi pendapatan asli, tambahan pendapatan asli daerah. Tapi apa artinya perda utilitas ini kalau tidak dengan dibarengi pendapatan asli daerah yang lain? Contoh misalkan Mas, tentang pajak bangunan, PBB. PBB itu ini juga akan menjadi kesemangatan kita. Misalkan enek wings warga yang sudah bayar, ya ini harus dibayarkan juga ke Bapenda. Gitu loh, aja enek rakyat yang wis bayar misalkan ke desa, misalkan ning desa disimpan dhisik. Jangan, ya bayarkan ke Bapenda. Terus ada lagi yang tentang investor ya. Salah satu contoh misalkan kita tambang Mas. Nah, tapi Tapi next session aku mau next session tambang. Jo sing saiki engko entek kabeh lah saiki. Next session iku tambang. Karena potensi kita memiliki aset di Gunung Sadeng ini yang luar biasa Mas. Iku anak bocor ya Mas, ngono lho. Jadi kita harus memeresi ini ngono. Kita sudah diskusi dengan Bapenda, kita minta dengan Bapenda, termasuk juga pajak DBHCT misalkan, bukan PPDB, pajak balik nama itu Mas apa? Pajak itu aneh Mas. Nah nanti kita akan panggil Bapenda. Selama ini misalkan PPATK kecamatan ini store piro neng ini kan ada Mas. Kita simpen gesek umben itu akan kita segera kita cocok. Nah, emang anggota dewan yang begini nih harus disupport karena ya butuh kerja didorong begitu. Check and balance kan. Oh iya, check and balance di sana. Oke, warga distrik. Nah, soal tambang kita stop. Ini warga distrik ya ini ya. Warga distrik. Jember Baru, Jember Maju ya. Jember Baru, Jember Maju. Oke. Jadi nanti next episode kita akan pakai istilah bongkar-bongkar tambang, lebih detail apa yang perlu dikerjakan oleh para pihak begitu. Terima kasih Mas Ardi Pujo udah. Mari Mas ya. Ya mari. Oh iya. Nah, saya terima kasih Mas Andi dengan teman-teman distrik. Saya sangat mengapresiasi sekali. Mudah-mudahan distrik ini tidak hanya di kota tapi juga masuk desa Mas. Ya, ini desa-desa itu kita saat ini Mas dengan era digitalisasi ini menjadi apa ya?
iku mau lho, adewe tangi turu ae gak teko anake ning ndi bojone ning ndi enggak. Sing didelok pertama HP. Artinya pemberitaan atau apa, ini yang harus tersiarkan, harus sosialisasi kepada masyarakat, Mas. Jadi mekanisme apa ini apa. Untung di Jember ada Wadul Gusi, ini yang mewakili semuanya juga. Nah, mungkin distrik ini salah satunya nanti yang bisa kita ajak juga bekerja sama untuk memberikan edukasi, memberikan kepemahaman bagaimana sih Jember saat ini, bagaimana sih langkah Jember ke depan. Tuh. Iya. Teruan gak Mas Ardi? Siap. Mohon maaf jika ada kata yang tidak tepat, Mas Andi. Kalau narasumber tiket Pavilo wena aku tinggal tak culis anu wae. Linding ya. Oke, terima kasih warga Nistrik karena ini Geger Geden. Kita jumpa di Geger Geden yang lain. Kalau ada geger kabari kami, nanti kami kabarkan.